Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian. Shalom, selamat pagi, dan salam sehat. Mari kita menyiapkan diri kita bersekutu dengan Tuhan, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 9, ayat 1 sampai ayat 6. Ulangan pasal 9, ayat 1 sampai ayat 6, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, hari ini Kamis 24 Februari 2022. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Tuhan senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca dan mendengarkan firman-Mu, serta merenungkannya. Demikian yang akan kami lakukan pada saat ini ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menyertai kami di dalam memahami firman-Mu dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6 berbunyi, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, jangan berbangga diri. Jangan berbangga diri. Ketika akan memasuki suatu tempat atau suatu daerah yang baru, tentu penting untuk mengetahui gambaran umum tentang daerah atau tempat tersebut. Bacaan kita ini merupakan seruan atau khotbah Musa kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Sebagaimana bacaan ini mencatat bahwa bangsa Israel sebelumnya akan menyeberangi sungai Yordan pada hari di mana bangsa Israel akan memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Dikatakan dalam bacaan ini bahwa kota-kota besar, kubu-kubunya sampai ke langit. Penduduknya tentu bukanlah orang yang lemah. Keturunan orang enak sangat ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunan yang kokoh.
berlapis, dan tentu tidak mudah runtuh. Ini penting untuk dipahami dan diketahui oleh bangsa Israel, terutama untuk memahami bahwa ketika mereka menduduki tanah Kanaan, tentu bukan karena jasa mereka, tentu bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka, tetapi semata-mata karena andil Tuhan, karena peran Tuhan, dan karena Tuhan berkarya atas kehidupan bangsa Israel. Ayat 3 mencatat bahwa Tuhan akan berjalan di depan bangsa Israel, laksana api yang menghanguskan. Tuhan akan memunahkan keturunan orang Enak, dan Tuhan akan menundukkan di hadapan bangsa Israel. Demikianlah bangsa Israel akan menghalau dan membinasakan dengan segera, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Pemahaman ini sangat penting diketahui oleh bangsa Israel, bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan, mereka memasuki tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan sebagai tempat di mana mereka akan berkembang biak. Tentu alasan dari Tuhan untuk mengizinkan mereka, pertama-tama, karena Tuhan sendiri hendak memunahkan keturunan orang Enak yang menduduki tanah Kanaan. Mereka adalah orang jahat. Di mata Tuhan, mereka adalah orang fasik. Karena itu, bagi Tuhan, mereka harus dihalau, mereka harus dibinasakan. Lalu hal yang kedua, karena Tuhan ingin memenuhi janji yang sudah diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan karena itu, Tuhan memberikan tanah Kanaan untuk diduduki oleh bangsa Israel. Lalu yang berikut adalah, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengampuni bangsa Israel dan memberikan tanah Kanaan bagi mereka. Sehingga dapat dikatakan, tidak ada sama sekali peran manusia dan andil manusia, peran bangsa Israel di dalam apa yang sudah dinikmati dan akan dinikmati pada masa itu, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita belajar akan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata di mata Tuhan, kefasikan, kejahatan tidak mendapat ampunan daripada Tuhan. Jika seseorang mempertahankan kejahatannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghalau orang tersebut. Dan hal yang berikut adalah, ketika Allah sudah berjanji, maka Allah akan menepati janjinya. Demikian janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, yang kita bisa bandingkan dalam Kejadian pasal 15, ayat 18 sampai ayat 21. Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Sekiranya kesetiaan Allah terhadap janjinya menjadi teladan dan contoh bagi kita, untuk pun juga setia dalam janji yang kita ungkapkan dan ikrarkan dalam kehidupan kita. Dan hal yang terpenting adalah, apapun yang dialami setiap manusia, saya dan kita semua, semata-mata hanya karena kasih karunia dari Allah, bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan, dan bukan karena jasa-jasa kita, hanya karena kasih karunia daripada Allah. Jika kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, hanya karena kasih karunia daripada Allah. Kasih setianya tak berkesudahan. Jika hanya karena kasih karunia daripada Allah dan kasih setianya tak berkesudahan, maka sama sekali jangan berbangga diri. Jangan menyombongkan diri. Hanya karena pimpinan Tuhan. Belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar untuk mengatakan semua karena kasih karunia-Nya.
semua karena pimpinannya, dan semua karena kemurahannya. Biarlah senantiasa dalam kehidupan kita belajar untuk membanggakan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Dialah Sang Penolong, Dialah Sang Pemelihara. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Sesungguhnya kehidupan kami hanya milik-Mu. Tuhan yang mengatur semuanya itu, dan apapun yang boleh kami alami, nikmati, dan rasakan pada saat ini, baik dari segi materi, posisi, jabatan, pengetahuan, atau apapun itu Tuhan, semua hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Terutama kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Ajari kami untuk tidak berbangga diri, selain berbegah hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Dalam keberadaan masing-masing, yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam duka cita, yang ada dalam beban atau pergumulan, atau rencana-rencana kehidupan yang akan kami rencanakan, kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan kami, dan menghuburkan kami. Sesungguhnya tak dapat kami melakukan apa-apa ya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tanpa kasih setia-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami. Kiranya damai dan sejahtera-Mu senantiasa boleh kami alami, boleh kami rasakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan menyertai kita.